Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Hafisa Putra dengan NIM 8111422 383. Di sini saya akan menjelaskan hukum internasional pada materi pertama, yaitu istilah dan pengertian hukum internasional. Definisi hukum internasional menurut Mohtar Kusumaatmadja adalah asas atau kaidah yang mengatur tentang hubungan antar negara dengan negara, negara dengan subjek hukum non-negara, serta antara subjek hukum non-negara dengan subjek hukum non-negara. Lalu yang kedua yaitu klasifikasi hukum internasional ada 4, yaitu yang pertama hukum internasional privat atau hukum yang mengatur masalah atau persoalan perdata internasional atau keseluruhan kaidah atas asas hukum yang mengatur hubungan perdata yang melintasi batas negara. Hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata nasional yang berlainan. Yang kedua yaitu hukum internasional publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara dan subjek hukum lainnya. Keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara atau hubungan internasional yang bukan bersifat perdata. Hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara, antara lain negara dengan negara, negara dengan subjek hukum lain yang bukan negara, lalu subjek hukum bukan negara satu dengan yang lain. Nah, yang ketiga itu hukum internasional umum. Hukum internasional umum adalah hukum internasional yang ruang lingkupnya berlaku secara universal. Misalnya UN Charter, WTO, dan UNCLOS. Yang keempat itu hukum internasional khusus. Hukum internasional khusus adalah hukum internasional yang ruang lingkupnya berlaku terbatas pada wilayah atau kepentingan tertentu. Misalnya AFTA, APEC, RCEP. Selanjutnya itu peristilahan dalam hukum internasional. Yang pertama itu ada hukum bangsa-bangsa atau Law of Nation, Droit-de-gens Volkrecht. Yang kedua itu hukum antar bangsa atau hukum antar negara atau Law among Nations. Istilah itu dalam batas-batas tertentu juga menggambarkan isi dan ruang lingkup dari hukum internasional tersebut maupun era berlakunya. Dengan mulai tidak identiknya bangsa dan negara, di mana negara-negara muncul belakangan tidak lagi identik dengan bangsa-bangsa oleh karena memang tidak berlandaskan asas kebangsaan atau national states, nation states, melainkan lebih menekankan pada asas teritorial atau kewilayahan, maka istilah hukum bangsa-bangsa ataupun hukum antar bangsa mulai ditinggalkan. Istilah hukum antar negara atau interstates law menjadi mulai populer, sejalan dengan perkembangan konsep negara-negara yang tidak lagi berdasarkan asas kebangsaan, tetapi berdasarkan pada asas kewilayahan. Lalu ada istilah hukum internasional khusus, yaitu hukum internasional dalam bentuk kaidah yang khusus berlaku bagi negara-negara tertentu. Misalnya, Konvensi Eropa mengenai HAM. Yang selanjutnya itu istilah hukum internasional regional. Misalnya, hukum internasional Amerika Latin. Nah, selanjutnya ada hukum internasional dan world law.
Yang pertama, hukum internasional didasarkan atas pikiran adanya masyarakat internasional yang terdiri atas sejumlah negara yang berdaulat dan merdeka. Tidak ada suatu badan yang berdiri di atas negara-negara lain dan tertib hukumnya terkoordinasi. Lalu World of Law, World Law didasarkan atas konsep negara dunia atau negara federasi dunia yang tunduk pada satu supranasional dan tertib hukumnya subordinasi. Lalu ada masyarakat internasional dan strukturnya. Hukum internasional tumbuh, berlaku dan berkembang di dalam masyarakat internasional. Hukum internasional berstruktur sesuai dengan masyarakat internasional sebagai hukum koordinasi dengan bertitik tolak pada ungkapan ubi societas, ubi ius, atau di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Demikian pula dengan hukum internasional itu tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat internasional. Dalam hal ini, yang dimaksud masyarakat internasional adalah subjek-subjek hukum internasional itu yang saling mengadakan hubungan satu dengan yang lain, berbeda dengan struktur masyarakat nasional yang tunduk pada satu badan yang jenjangnya lebih tinggi dari masyarakat tersebut. Nah, masyarakat internasional tidak mengenal badan atau lembaga di atasnya yang mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada masyarakat internasional itu sendiri. Dengan kata lain, tidak ada lagi badan yang berkedudukan lebih tinggi daripada masyarakat internasional itu sendiri. Masyarakat internasional yang tidak tunduk pada badan yang kedudukannya lebih tinggi daripada masyarakat nasional hidup dalam suasana subordinasi. Sebagai badan yang ditetapkan di atas masyarakat nasional, maka badan itu dapat menetapkan peraturan-peraturan hukum yang harus ditaati oleh anggota masyarakat nasional. Nah, badan tersebut dapat memaksakan berlakunya hukum nasional yang dibuatnya terhadap masyarakat nasional itu sendiri. Sehingga struktur masyarakat nasional dan hukum nasional adalah subordinasi. Sedangkan masyarakat internasional tidak mengenal badan supranasional yang berkedudukan lebih tinggi daripada masyarakat internasional itu sendiri. Struktur masyarakat internasional adalah terdiri dari subjek-subjek hukum internasional yang berkedudukan sama derajat antara satu dengan yang lainnya. Karena tidak ada badan supranasional, maka tidak ada badan yang mempunyai otoritas untuk membuat hukum internasional atau otoritas untuk memaksakan supaya hukum internasional itu ditaati oleh masyarakat internasional. Jadi, hukum internasional tentu saja tidak berasal atau bersumber dari badan supranasional. Memang tidak pernah ada, melainkan tumbuh, berlaku, dan berkembang dari dan di dalam serta di antara masyarakat internasional itu sendiri. Struktur masyarakat internasional yang demikian itulah yang disebut sebagai masyarakat koordinasi, dan hukum internasional itu pun berstruktur sesuai dengan masyarakat internasional, yaitu sebagai hukum koordinasi. Nah, dari penjelasan di atas ada satu pertanyaan, yaitu apakah hukum internasional itu hukum atau bukan? Penting untuk diingat bahwa hukum internasional berbeda dari hukum nasional dalam beberapa aspek, terutama dalam kaitannya dengan kedaulatan negara. Hukum internasional memandang negara sebagai subjek hukum yang setara dan memiliki kebebasan untuk menentukan hukum nasional mereka sendiri. Hukum internasional juga seringkali lebih sulit diterapkan dan menegakkan daripada hukum nasional karena keterbatasan dalam sistem peradilan internasional dan kurangnya otoritas pusat yang dapat menjalankan hukum internasional. Meskipun memiliki karakteristik unik,
Hukum internasional diakui sebagai hukum oleh komunitas internasional dan berperan dalam mengatur hubungan antar negara, perdagangan internasional, hak asasi manusia, dan lain-lain. Hal tersebut dikarenakan ia mengatur perilaku dan tindakan aktor-aktor internasional dan memiliki sanksi hukum yang terkait. Sanksi ini termasuk tindakan diplomatik, ekonomi, dan bahkan tindakan militer. Sanksi tersebut juga bisa berupa sanksi sosial. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.